Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98, simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat analisis lainnya yang dipersamakan dengan itu. Manfaat menabung dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat bagi nasabah dan yang kedua manfaat bagi bank. Adapun keuntungan bagi nasabah yaitu yang pertama, uang yang disimpan di bank akan lebih aman karena tabungan atau uang tersebut dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Yang kedua, nasabah akan menjadi lebih hemat karena dengan menabung, nasabah akan terbiasa untuk berhemat. Yang ketiga, jelas melakukan penarikan, yaitu setiap nasabah ingin mengambil uang, nasabah memiliki suatu tujuan tertentu dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Untuk mengambil uang di bank, nasabah bisa mengambilnya dengan cara seperti langsung menuju bank ke teller ataupun dengan mesin ATM. Sedangkan keuntungan bagi bank yaitu yang pertama menjadi salah satu sumber dana bagi bank. Dengan nasabah menabung di sebuah bank, maka bank tersebut memiliki sumber dana yaitu uang yang ditabungkan oleh nasabah tersebut. Yang kedua, membantu program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, tabungan dapat menjadi penunjang daya tarik nasabah untuk produk lainnya. Produk lainnya sendiri bisa berupa pengkreditan barang yang disediakan atau ditawarkan dari pihak bank. Alat untuk setor dan tarik dana tabungan. Alat ini disediakan oleh pihak bank untuk nasabah jika nasabah ingin melakukan setor ataupun tarik dana dari tabungan nasabah tersebut. Yang pertama ada buku tabungan. Buku tabungan adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tersebut. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu sebuah buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi. Jika nasabah ingin melakukan setor ataupun penarikan melalui buku tabungan, nasabah harus datang ke bank tersebut lalu antri di bagian teller. Selanjutnya slip setoran. Slip setoran adalah formulir yang ditandatangani nasabah atau penyetor diisi dengan perincian setoran. Maksudnya jika nasabah ingin menabung di bank, nasabah harus mengisi formulir yang berada di bank tersebut, biasanya disediakan oleh bank, lalu mendatangi teller untuk melakukan setoran. Slip penarikan. Slip penarikan hampir sama dengan slip setoran. Hanya saja slip penarikan digunakan untuk nasabah jika ingin melakukan penarikan dengan cara menuliskan nama dan nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Dan setiap cara-cara atau alat ini, nasabah harus datang langsung ke bank atau ke teller. Dan alat yang terakhir ada ATM. ATM yaitu anjungan tunai mandiri atau Automated Teller Machine adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller. Jadi, nasabah hanya cukup ke mesin ATM yang disediakan dengan membawa kartu ATM nasabah tersebut, lalu memasukkan kartu tersebut dan PIN di mesin ATM tersebut. Jika nasabah ingin melakukan setor tunai, nasabah tersebut harus mencari mesin ATM yang dapat melakukan transaksi setor tunai.
Jenis tabungan yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang. Nasabah dari tabungan konvensional akan diberikan fasilitas buku tabungan, kartu debit dan layanan banking baik itu SMS banking, mobile banking, atau internet banking. Namun tabungan konvensional ini bunga yang didapatkan relatif kecil. Yang kedua ada tabungan investasi. Tabungan investasi biasanya ada induk dari suatu broker atau pialang saham. Tabungan investasi ini memiliki bunga yang lebih besar dibandingkan tabungan konvensional. Selanjutnya ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka adalah jenis produk simpanan di mana nasabah menyetorkan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan di awal dengan jumlah yang tetap. Uang yang dikumpulkan nasabah bisa diambil pada akhir periode atau jatuh tempo simpanan. Jadi jika nasabah melakukan tabungan berjangka, nasabah tidak bisa mengambil uang seenaknya. Harus sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan di awal. Selanjutnya ada tabungan bisnis. Tabungan bisnis atau biasanya disebut dengan rekening giro adalah jenis tabungan yang fasilitas dari tabungan ini ditujukan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksinya dapat menggunakan cek dan biljet. Selanjutnya tabungan mata uang asing atau PALAS. Tabungan mata uang asing adalah produk tabungan yang ditujukan kepada nasabah yang ingin menabung dalam mata uang asing. Tabungan ini biasanya digunakan oleh mereka yang memerlukan mata uang asing ataupun mereka yang hanya sekedar mencari keuntungan seperti saat rupiah melemah, mereka akan menjual mata uang asing atau PALAS yang mereka miliki agar mereka mendapatkan keuntungan. Selanjutnya tabungan haji. Tabungan haji adalah tabungan yang ditujukan kepada mereka yang ingin mengumpulkan uang untuk berangkat atau pergi haji. Dan yang terakhir ada tabungan anak. Tabungan anak adalah simpanan di bank berbentuk rekening tabungan dengan tujuan untuk mengajarkan anak tentang keuangan sejak kecil. Jadi tabungan dengan adanya tabungan, anak-anak diharapkan terbiasa menabung sejak kecil. Bunga tabungan. Bunga tabungan adalah jumlah tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah sebagai balas jasa atas simpanan yang dilakukan. Adapun perhitungan dari bunga tabungan yaitu dengan cara perhitungan bunga dengan saldo terendah, perhitungan bunga dengan saldo rata-rata, dan perhitungan bunga dengan saldo harian. Saya akan memberikan contoh perhitungan bunga tabungan yaitu tentang transaksi dari buku rekening Tuan Roy AKC selama bulan Mei 2002. Yaitu adapun rinciannya pada tanggal 1 setor tunai 5 juta, tanggal 6 setor dengan cek bank lain sebesar 8 juta, tanggal 12 tarik tunai Rp 10 juta, tanggal 17 transfer masuk Rp 7 juta, tanggal 22 tarik tunai Rp 5 juta, tanggal 31 setor tunai Rp 3 juta. Diketahui suku bunga 18% per tahun untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata. Sedangkan untuk saldo harian diasumsikan dengan suku bunga dari tanggal 1 sampai 10 18% per tahun, tanggal 11 sampai 20 15% per tahun, dan tanggal 21 sampai 31 bunganya sebesar 17% per tahun. Adapun laporan rekening tabungan Tuan Roy pada bulan Mei adalah sebagai berikut. Dari laporan rekening tersebut, kita akan mencoba untuk menghitung bunga yang didapatkan Tuan Roy dengan cara saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Yang pertama, kita akan menggunakan bunga dengan saldo terendah. Setelah kita baca laporan rekening tabungan Tuan Roy, kita mendapatkan saldo terendah pada tanggal 12 yaitu Rp 3 juta. Jadi perhitungan bunganya adalah besar bunga 18% dikalikan dengan 3 juta dibagi dengan 12 bulan. Kita dapatkan hasil 45.000. Lalu dari bunga tersebut
dipotong pajak sebesar 15%, yaitu pajaknya sebesar 6.750. Maka bunga bersih yang didapatkan Tuan Roy adalah Rp38.250. Selanjutnya, perhitungan bunga dengan saldo rata-rata. Saldo rata-rata didapatkan dengan membagi total saldo bulan tersebut dengan total transaksi bulan tersebut. Sehingga saldo rata-rata pada bulan ini yaitu 44 juta dibagi 6 dan didapatkan nominal 7.333.333 rupiah. Sehingga perhitungan bunganya adalah besarnya bunga 18% dikalikan dengan saldo rata-rata yaitu 7.333.333 rupiah, lalu dibagi dengan 12 bulan dan didapatkan bunga sebesar 109.999 rupiah. Bunga tersebut akan dipotong pajak sebesar 15%, yaitu pajak yang didapatkan 16.499. Maka bunga bersih yang didapatkan dari Tuan Roy adalah 93.500 rupiah. Dan yang terakhir yaitu perhitungan bunga dengan saldo harian. Bunga yang didapatkan dengan perhitungan bunga ini memiliki tingkatan bunga yang berbeda-beda. Seperti dari tanggal 1 sampai 10, bunga yang didapatkan sebesar 18%, sedangkan tanggal 11 sampai 20, bunga yang didapatkan sebesar 15%, dan tanggal 21 sampai 31 bunga yang didapatkan sebesar 17%. Untuk perhitungannya sendiri kita akan mengambil salah satu contoh perhitungan yaitu pada tanggal 31 Mei besaran bunga yaitu 17% akan dikalikan dengan jumlah saldo pada tanggal tersebut yaitu 8 juta, lalu dibagi dengan jumlah hari selama 1 tahun yaitu 365 hari, lalu dikalikan dengan hari jumlah transaksi yaitu hanya pada tanggal 31 sehingga harinya cuma 1. Lalu didapatkan hasil 3.726. Lalu dari semua saldo harian yang didapatkan, saldo tersebut akan ditotal sehingga didapatkan total saldo atau total bunga adalah 101.672. Lalu total bunga ini akan dibagi dengan pajak yaitu sebesar 15% sehingga didapatkan nominal pajaknya adalah 15.251. Maka bunga bersih yang akan diterima Tuan Roy adalah sebesar 86.421. Dari ketiga jenis perhitungan bunga ini, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa pertama, metode saldo terendah disukai oleh pihak bank karena bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah lebih sedikit dibandingkan dua metode lainnya. Sedangkan metode saldo rata-rata disukai oleh nasabah karena bunga yang diterima oleh nasabah lebih besar dibandingkan dua metode lainnya. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan simpanan tabungan ini. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.